Izin Pak, siap sudah Pak. Oke, baik. Hari ini kita prakteknya adalah rangkaian komparator, di mana tujuan kegiatan praktik adalah untuk mengenal, memahami prinsip kerja komparator, kemudian nanti Anda bisa merangkai komparator dan dapat mengukur tegangan input dan tegangan referensi serta outputnya. Nah, komparator ini merupakan aplikasi implementasi dari op-amp. Jadi nanti selain sebagai op-amp untuk inverting maupun untuk non-inverting, di sini juga sebagai komparator. Komparator ini untuk pembanding. Jadi nanti ada 2 input, di mana nanti ini bisa digunakan untuk membandingkan antara input level yang masuk di positif ini dan level yang ada di masukan negatif, seperti itu. Sebentar. Baik, kemudian di sini ada Vin. Nah, ini langsung saja untuk ke penjelasan melalui gambar ya. Untuk penjelasan secara teorinya nanti rekan-rekan bisa untuk membuat atau membaca sendiri di deskripsi ini. Baik, kemudian yang berikutnya ini akan saya jelaskan sebenarnya sih apa yang menjadi fungsi dari sebuah komparator ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada input ya. Di sini ada input negatif dan input positif. Nah, kalau di op-amp kemarin ini kan bisa kita jadikan masukan untuk penguat. Kalau nanti kita masukkan di yang negatif ini, kemudian yang positif ini kita groundkan, maka akan menjadi penguat inverting, di mana outputnya nanti akan membalik. Nah, sedangkan input yang positif ini nanti outputnya adalah non-inverting atau tidak membalik. Nah, tetapi di sini dua input ini bisa kita jadikan sebagai input semua. Jadi ini sebagai pembanding, di mana salah satu inputnya ini kita jadikan sebagai tegangan referensi. Nah, kemudian nanti inputnya ini yang akan kita bandingkan. Nah, kemudian hasilnya output di sini nanti hanya berupa sebuah 0 dan 1 atau logik. Sebenarnya ini bisa kita jadikan sebagai implementasi sederhana untuk membuat rangkaian digital, di mana kita mempunyai dua data tegangan analog yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari persamaan di sini, yang pertama di sini adalah jika tegangan input di sini itu lebih besar dari tegangan referensi, maka outputnya adalah plus VCC. Nah, bila mana tegangan input yang di Vin ini nilainya lebih besar daripada yang ada di sini, referensi di sini, maka outputnya di sini adalah plus VCC atau bisa dikatakan bernilai logika 1. Nah, kemudian sebaliknya, apabila inputnya di Vin ini nanti lebih kecil dari V referensi di sini, maka outputnya nanti min VCC atau 0. Nanti kita bisa implementasikan dengan sebuah LED. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk rangkaian komparator ini untuk rangkaian pengendali sederhana. Nah, misalnya sebagai contoh, kita akan menghidupkan dan mematikan kipas misalnya fan. Nah, misalnya di engine, di mesin itu kita pasangkan yang namanya thermostat atau kita pasangkan sensor suhu. Nah, bila mana nanti kalau suhu sudah lebih dari 50 derajat suhu mesin, nah nanti kipas itu akan menyala. Nah, itu sebenarnya bisa kita implementasikan seperti itu. Nah, jadi di VREF ini nanti kita berikan tegangan referensi, bila mana tegangan referensi itu nilainya mengindikasikan bahwa suhu tersebut adalah 50 derajat Celcius misalnya. Misalnya untuk menghasilkan suhu 50 derajat Celcius, di VREF ini menghasilkan nilai 2 volt misalnya. Nah, sehingga nanti kalau
suhunya di atas 50, tegangannya semakin naik, misalnya di sini nanti menjadi 3 volt. Kalau suhunya misalnya sudah 80 derajat Celcius, maka Vin ini, output dari sensor suhu itu sudah 3 volt. Sehingga di sini nanti akan berlogika 1 atau menyalakan kipasnya. Nah, itu implementasinya. Sebenarnya komparator ini kita bisa gunakan sebagai rangkaian pengendali yang sederhana tanpa kita menggunakan suatu microcontroller. Nah, lalu bagaimana nanti kita implementasikannya? Jadi kita nanti akan membuat rangkaian dengan op-amp, kita menggunakan input dari V plus dan V min ini, kemudian salah satunya kita jadikan sebagai input referensi. Sampai di sini ada rekan-rekan yang ditanyakan? Penjelasan sudah cukup jelas. Nah, jadi intinya di sini bahwa tegangan input lebih dari tegangan referensi, outputnya di sini adalah plus VCC atau 1 ya, logika 1. Nah, sedangkan kebalikannya, jika Vin yang ada di atas ini, itu lebih kecil dari V referensi, tegangan yang ada di input negatif ini, maka outputnya adalah min VCC atau 0. Nah, jadi ini membandingkan mana tegangan yang lebih tinggi atau tegangan yang lebih rendah. Nah, jadi ini sangat sederhana, tetapi ini bisa diimplementasikan. Sebagai contoh lagi, misalnya kita akan membuat pengendali lampu otomatis kalau siang mati, kalau malam nyala. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan model seperti ini. Tentunya dengan sensor analog, di mana nanti dia akan menghasilkan suatu tegangan apabila ada keadaan yang berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini ada beberapa contoh implementasi. Nah, yang pertama di sini misal kita akan mengubah tegangan referensi. Nah, saya ingin membatasi tegangan input ini di level katakanlah 5 volt. Maka tegangan referensi ini kita setting 5 volt. Nah, bila mana ini sebagai batas. Kalau dia melebihi batas ini, maka dia akan aktif outputnya di sini. Nah, namun tegangan inputnya ini jika masih di bawahnya tegangan referensi, maka di sini akan mati. Nah, maka kita bisa lihat tegangan referensi di sini itu bisa kita tentukan dari yang pertama kita membuat pembagi tegangan. Nah, ini adalah resistor pembagi tegangan. Nah, ini adalah resistor pembagi tegangan. Karena kita pasangkan dua buah resistor seperti ini, maka output yang ada di R2 ini nanti akan kita jadikan sebagai tegangan referensi dengan persamaan R2 dibagi R1 tambah R2, ini merupakan R total ya, dikalikan VCC yang ada tegangan di sini. Nah, kalau ini akan kita jadikan sebagai tegangan referensi misalnya 5 volt, ya kita pasangkan dua buah resistor yang nilainya sama, kemudian inputnya nanti misalnya kita beri 10 volt, maka dia akan menjadi separuhnya. Ini sebagai V referensi. Nah, begitu juga apabila kita mengendaki referensi tegangan ini bisa kita ubah-ubah. Maka bisa kita tempatkan yang namanya potensiometer di sini, sehingga tegangan referensi yang ada di sini nanti nilainya dapat kita atur dengan cara mengubah potensiometer atau resistor variabel di sini. Sehingga V referensi yang ada di sini itu nilainya VRB di sini, VRB itu yang ada di sini, dibagi VRA plus VRB, dikalikan VCC. Pada prinsipnya ini adalah rangkaian pembagi tegangan juga. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin mempunyai tegangan referensi dari sumber tegangan. Misal sebagai contoh, Anda akan membuat sistem pengcharging otomatis ya. Jadi, saya akan membuat pengisi baterai, misalnya dari charger ya. Kalau tegangan kita punya 12 volt misalnya, 12 volt baterai kita, kalau sudah melebihi ini maka chargernya akan off atau mati misalnya. Tetapi tegangan di bawah 12 volt
itu menandakan baterainya belum penuh misalnya. Nah, itu kita akan mengaktifkan charger ini untuk mengisi daya ke baterai. Maka ini bisa kita aplikasikan. VBAT ini bisa kita kasih referensi 12 volt misalnya. Nah, sehingga di VIN ini nanti bisa kita baca data tegangan baterai yang ada di aki yang akan kita cas misalnya. Nah, nanti kalau dia sudah mendekati 12 dan sampai lebih dari 12, nanti dia akan aktif di sini dan akan memutus relay atau nanti dia akan memutus charger yang masuk ke baterai. Nah, sehingga ini salah satu implementasi sederhana bisa untuk memotong arus apabila kita akan mengecas suatu baterai. Tuh. Atau tegangan referensi itu bisa kita dapatkan juga dari sender dioda. Nah, di mana sender dioda ini dengan mempunyai nilai tertentu tegangan. Misalnya kemarin pernah kita praktekkan tegangan sender ini 9 volt, maka V referensi yang ada di sini nanti dia akan sama dengan tegangan yang ada di dioda di sini. Maka VRF-nya sama dengan VZ-nya. Ini berkaitan dengan macam-macam tegangan referensi yang bisa kita berikan atau kita modifikasi untuk menghasilkan tegangan V referensi. Nanti dalam praktek kita bisa lihat bagaimana kita bisa coba. Nah, kemudian untuk praktek hari ini, rekan-rekan nanti bisa kita pasangkan atau kita buat sebuah rangkaian komparator. Nah, di sini nanti ada op-amp atau operational amplifier. Ini adalah komponen utama yang kita jadikan sebagai komparator. Nah, kemudian di sini ada VIN. Kita atur menggunakan variabel resistor atau potensiometer, di mana nanti outputnya potensiometer ini akan kita masukkan ke inputnya komparator. Nah, nilainya nanti ini bisa kita atur dengan cara mengubah potensiometer di sini. Nah, kemudian tegangan referensi yang ada di sini, tegangan referensi yang ada di sini ini adalah tegangan sebagai batasan. Nanti batasan tegangan itu di bawahnya, tegangan input itu di bawahnya atau di atasnya referensi. Istilahnya ini sebagai tegangan pembandingnya. Nah, nanti kita bisa buat tegangan pembandingnya itu atau V referensi itu dalam nilai milivolt menggunakan 4 digit nit Anda. Misalnya nit Anda itu 4 digit terakhirnya adalah 2057. Nah, nanti dalam satuan milivolt, tegangan ini kita atur di sini. Ini sebagai referensi untuk dibandingkan. Nah, kemudian kita atur tegangan yang masuk itu dari 0 sampai dengan maksimal 10 volt. Nanti misalnya kita atur di sini. Nah, nanti reaksinya D1 ini bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan persamaan tadi? Nah, untuk melihat nilai tegangan input VIN-nya ini nanti kita bisa lihat dari tampilan voltmeter ini. Nah, voltmeter ini nanti akan menampilkan nilai berapa itu sebagai input yang akan kita bandingkan dengan tegangan referensi yang ada di sini. Nah, kemudian di sini perlu kita monitor juga, kita lihat tegangan output ini berapa nilainya. Kalau dia nanti inputnya kurang dari V referensi, sama dengan V referensi atau lebih dari V referensi, nanti hasilnya di sini bagaimana. Tentunya secara logika ini bisa kita lihat bahwa outputnya nanti kalau dia aktif atau menyala di resistor di dioda ini, nah berarti nanti di sini otomatis ada tegangan. Nah, nanti tegangannya ini berapa nilainya, ini bisa kita lihat. Baik, sampai di sini penjelasannya ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, nanti teman-teman semuanya, silahkan V referensi itu diatur sesuai dengan 4 digit nit terakhir Anda. Ya. Dalam satuan milivolt, ingat satuannya adalah milivolt. Ini adalah V referensi. Nah, kemudian kalau V inputnya ini dalam satuan volt. Oke.
Jadi nilainya sudah berbeda. Ini 1 volt dengan milivolt itu nanti berbeda ya satuannya. Kalau di sini 1 volt, setaranya adalah 1000 milivolt. Misal NIT Anda nanti adalah 2057 misalnya, berarti nanti silahkan ditulis di sini dalam satuan milivolt. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini silahkan ada atur. Tegangan pertamanya adalah 1 volt. Nah, untuk V referensi ini nanti sama ya, dari atas sampai bawah ini, silahkan gunakan NIT Anda. Nah, kemudian Anda coba satu persatu. Nah, V-in-nya diatur 1 volt dulu. Kemudian Anda lihat outputnya bagaimana. Nah, outputnya di sini diisi dengan hasil pembacaan voltmeternya yang ada di output. Nah, sedangkan di sini nanti LED-nya diisi dalam satuan volt ya. Kalau sudah, kemudian tegangannya inputnya dinaikkan lagi menjadi 2. Kemudian diukur Vout-nya berapa, kemudian diamati LED-nya mati atau nyala, dan seterusnya. Tentunya nanti setiap hasil dari rekan-rekan akan berbeda karena V referensinya adalah berbeda-beda. Nah, V referensi ini nanti ditentukan dari besarnya nilai dari 4 digit NIT terakhir Anda. Nah, kalau sudah, nanti silahkan dilampirkan screenshot-nya hasil simulasi Anda. Dan seperti biasa, nanti silahkan Anda tulis analisisnya dan kesimpulan dalam laporan yang ada di form laporan, seperti yang sudah saya share di e-learning. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau belum, nah ini akan saya tampilkan hasil simulasinya. Bentar, ini saya nonaktifkan dulu presentasinya. Kemudian silahkan sambil menunggu, nanti rekan-rekan juga bisa mencoba. Nah, nanti hasilnya seperti ini kalau sudah dibuat. Nah. Apakah sudah tampil rekan-rekan share screen saya? Izin Pak, izin menjawab. Siap belum Pak? Ya, Terima sebentar kasih. ya, mohon ditunggu. Siap Pak. Ini mohon maaf, ini videonya saya matikan dulu aja biar share screen-nya nanti bisa lancar. Saya ulangi lagi ya. Oke, baik, seperti ini ya rekan-rekan, ini sudah tampil. Nah, nanti ini saya tidak perlu menemukan cara membuatnya. Saya kira teman-teman semua sudah bisa karena sebelumnya sudah saya ajarkan cara membuatnya. Biar lebih cepat saja, nanti akan saya tunjukkan hasilnya kalau berhasil seperti apa. Nanti untuk komponennya silakan ambil di library di sini ya, di galeri komponen yang ada di sebelah kanan. Nanti silahkan bisa diambil dari sini. Kita membutuhkan op-amp LM741 di sini nanti. Kemudian ada baterai di sini sebagai tegangan referensi. Nanti silahkan diatur melalui double klik. Nah, dan value di sini silahkan diisi 4 digit NIT terakhir Anda. Jadi 4 digit terakhir NIT Anda silahkan diisi sebagai tegangan referensi dan dalam satuan milivolt. Jangan lupa di sini nanti diisi M ya, milivolt, karena nanti di sini ada pilihannya. Silahkan nanti diisi milivolt. Kemudian captionnya bisa Anda tuliskan V referensi. Kalau sudah di OK, maka nanti nilai tegangan referensi ini akan sama dengan
2057 mV atau 2,057 volt. Kemudian V input ini silahkan Anda pasangi dengan voltmeter. Jadi silahkan ada pasangan voltmeter di digital. Di sini digital multimeter. Kita jadikan sebagai voltmeter fungsinya. Anda hubungkan ke ini. Di sini ada outputnya potentiometer. Ini sebagai tegangan referensi, sebagai tegangan input komparator ini. Dan nanti Vout ini, outputnya ini adalah tegangan dari output komparator yang kita pasangkan paralel dengan LED D1 ini. Baik, di sini saya contohkan ada tegangan referensi 2057 atau 2,057 volt. Kemudian untuk tegangan sumbernya silahkan dipasangkan di sini adalah 12 volt. 12 volt atau kalau mau dibuat ke dalam milivolt ya 12.000 milivolt. Nah, silahkan teman-teman bisa sesuaikan satuannya. Nah, ini sudah kita hubungkan. Yang positif kita hubungkan ke atas ini ya, pinnya. Sedangkan yang negatif kita hubungkan ke sumber tegangan negatif ada di sini. Nah, untuk mengatur besarnya tegangan input, biar punya nilai 1 sampai dengan 10, nah nanti bisa kita atur di sini. Dengan cara mengatur nilai variabel resistor ini. Ini kita coba. Tadi kita referensinya adalah 2057 mV atau sekitar 2 volt ya ini ya. Berarti nanti kalau tegangannya di bawah 2 volt secara teori harusnya dia mati. Kalau di atas 2 volt nanti dia akan menyala. Kita coba. Oke, di sini adalah 5 volt. Tegangan adalah 5 volt, maka kita bisa turunkan dulu. Kita mulai dari 0. Kita bisa klik di sini. Nah, ini potentiometer ini kita putar nih. Baik, seperti ini kita putar. Nah, kalau sampai 0 ya, sampai 0 volt. Karena di sini nggak bisa mendekati 0 ya. Nah, pada saat 0 volt, di sini paling kecil yang tampil adalah 0,1 ya, 0,1 volt atau 989,64 milivolt. Nah, silakan ini ditulis apa adanya di situ. Nah, dan outputnya juga ditulis apa adanya. Dan kondisi seperti ini adalah LED-nya mati. Kemudian ini kita putar, kita atur. Nah, ini silahkan atur mendekati 1 volt ya. Nah, kalau 1 volt pas ini agak susah, jadi silahkan ini diatur mendekati 1 volt. Di sini tertampil 1,12 volt ya. Jadi 1 volt. Kondisi di sini masih mati, outputnya masih kecil ya, 0,747 volt atau 747,91 milivolt. Kemudian kita naikkan menjadi 2 volt dengan cara mengubah di sini ya. Nah, dia 2 volt,08. 2 volt,08 dia sudah menyala, mengaktifkan dioda ini, LED ini, dan tegangan output yang tertera di sini adalah 2,27 volt. Baik, coba kalau misalnya kita turunkan sedikit. Nah, kalau kondisi seperti ini, nah ini kan sama dengan V referensi. Nah, pada saat tegangan input sama dengan V referensi, nah ini ada kelemahannya, maka outputnya floating, jadi dia mengambang. Jadi abu-abu, kadang mati, kadang menyala. Maka nanti ini untuk V input, ini harus di atasnya V referensi atau di bawahnya. Jadi kalau dia sama atau setara dengan V referensi, maka dia nanti akan terjadi bimbang ya. Dia bisa on, bisa off seperti itu. Karena dia inputnya sama. Nah, kalau seperti ini, kondisinya seperti ini harus dihindari karena nanti akan menyebabkan suatu rangkaian itu akan menjadi bermasalah. Nah, kemudian ini kita naikkan terus ya. Nah, kalau dia sudah di atas referensi, maka dia akan stabil. Nah, kita naikkan terus, misalnya sampai 4, 5, nah, masih nyala-nyala terus.
dan seterusnya sampai nanti 10. Nah, kalau sudah 10 nanti tetap dia akan nyala. Seperti ini. Nah, kemudian ini sudah selesai, silahkan nanti datanya silahkan Anda record di situ. Nah, kalau Anda penasaran ingin mengubah referensi, nah, silahkan Anda bisa stop dulu. Kalau referensinya 7 misalnya ya, 7 volt. 7 volt itu adalah 7000 milia. 7000 milivolt. Oke. Nah, kemudian kita jalankan. Ini kita turunkan mulai dari 0 dulu ya. Potensiometernya. Nah, ini 0 nggak bisa 0 banget ya, tapi di sini adalah 0,9 milivolt. Kemudian ini kita naikkan 1,32, kemudian ini 2 volt masih mati ya. Kemudian ini ada 3 volt. Nah, 3 volt masih mati ya. Tadi kita referensinya 2057 milivolt, 3 volt sudah nyala, tapi di sini mati karena referensinya kita naikkan. Nah, kemudian dia naikkan lagi 4 volt masih mati karena ini masih di bawah referensi. Kita mendekati referensi. Nah, ini sama dengan referensi 7 ya. Maka seperti kondisi sebelumnya, kalau dia terjadi hal yang sama, input dan referensinya sama, maka dia akan menjadi floating. Jadi dia abu-abu, tidak on, tidak off seperti itu. Maka kita naikkan menjadi di atas tegangan referensi, maka dia akan stabil outputnya. Dia akan menyala terus. Dan ini nanti akan bergantung dari besarnya referensi terhadap tegangan input ini. Tegangan input terhadap referensi itu lebih besar atau lebih kecil, ya ini akan menentukan outputnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Apakah sudah cukup penjelasan saya? Sekali lagi saya simpulkan, tegangan komparator di sini nanti inputnya yang positif kalau lebih besar dari referensi, nanti dia outputnya akan aktif ya, akan menyala. Kemudian kalau tegangan input di sini yang ada di positif ini lebih kecil atau kurang dari tegangan referensi, di sini maka akan mati. Nah, kalau sama persis, nah itu nanti dia akan floating, jadi akan keabu-abuan, jadi mengambang seperti itu. Nggak jelas 0 atau 1 ya, hidup atau mati. Maka nanti dalam implementasinya silahkan dikondisikan agar V input ini lebih besar atau lebih kecil dari V referensi. Baik, kemudian untuk outputnya ini hanya berupa logik. Nah, ini implementasinya nanti bisa digunakan untuk implementasi pengendali sederhana terhadap adanya dua masukan yang berbeda atau dua input yang berbeda. Demikian, ini penjelasan mengenai komparator. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf.